Waalaikumsalam Pak Lutfi. Apa kabar Pak Lutfi? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat Pak. Bapak gimana Pak? Sehat Pak. Pak Jumat, ini ada yang ingin saya sampaikan Pak. Saya akan melakukan coaching terhadap seorang guru Pak, secara online. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan juga, nanti saya minta waktunya Pak Jumat untuk menjadi pengamat Pak. Bisa ya Pak? Baik Pak. Memang sesuai kesepakatan kemarin ya Pak? Iya. Karena kita sudah ada janji gitu Pak. Jadi terima kasih banyak atas diingatkannya Pak Lutfi sehingga pada hari ini ya Pak ya. Iya. Kita akan melakukan pengamatan kaitannya dengan proses coaching. Betul. Yang di dalamnya terdiri dari prosedur tirta atau langkah-langkah tirta, yaitu ada tujuan, kemudian nanti identifikasi masalah, kemudian nanti rencana aksi sampai ke tanggung jawab. Gitu ya Pak. Ya. Jadi langkah-langkah yang dari tujuan sampai tanggung jawab mudah-mudahan bisa tercapai gitu ya Pak ya. Ya. Jadi nanti dalam proses coaching kita sepakati Pak. Ya. Jadi untuk penilaiannya, rubrik penilaiannya ini nanti kita gunakan yang terpenuhi sama yang tidak terpenuhi. Jadi kalau memang prosedur atau proses tirta tadi terlaksana semua, jadi nanti kita indikatornya tercapai atau terpenuhi sesuai dengan tirta, gitu ya Pak ya. Tapi kalau ada yang tidak, berarti tidak terpenuhi, gitu ya Pak. Ya. Baik. Selanjutnya untuk kompetensi Pak, kompetensi yang akan dikembangkan nanti. Saya pengen tahu Pak Lutfi akan mengembangkan kompetensi apa ketika proses coaching nanti? Baik Pak. Ada 3 ya Pak kompetensi yang sebenarnya ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Jadi nanti Pak Lutfi akan mengembangkan kompetensi 3. Yang pertama ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Ya. Kalau boleh tahu yang lebih spesifik nantinya Pak, yang lebih spesifik kompetensi apa yang ingin diobservasi? Menurut saya Pak, untuk coaching ini nanti yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi yang kedua Pak, mendengarkan aktif. Nah, yang kedua ya Pak ya. Ya. Jadi dari ketiga kompetensi tersebut yang ingin diobservasi lebih spesifiknya ke yang kedua, yaitu mendengarkan aktif gitu ya Pak. Ya. Untuk tercapainya Pak, indikator ketercapaiannya dalam mendengarkan aktif itu yang bagaimana Pak menurut Pak Lutfi? Baik, menurut saya untuk mendengarkan aktif ini nanti karena kita juga akan memberikan empati ya Pak, maka saya nanti akan menggunakan rasa. Jadi receive, kemudian appreciate, kemudian yang ketiga summarize, dan yang keempat adalah ask. Itu nanti yang ingin saya gunakan untuk mendengarkan aktif. Baik, jadi Pak Lutfi nanti menggunakan teknik rasa tadi ya Pak ya? Betul. Untuk ketercapaian indikatornya, oh ini sudah tercapai, oh mendengarkan aktif ini sudah terlaksana. Jadi bisa dilihat ketika Pak Lutfi sudah melaksanakan RASA tadi ya Pak. Jadi Pak Lutfi menghargai Kuci, kemudian menyimpulkan cerita dari Kuci sampai membuat pertanyaan, pertanyaan yang tentunya tidak menyulitkan, kemudian menerima juga tadi Pak. Apakah sudah siap Pak? Siap. Siap ya Pak ya? Siap Pak. Nanti kita langsung melakukan proses coaching gitu ya. Selamat siang Bu Lisa, gimana kabarnya? Selamat siang Pak Lutfi, kabar saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Seperti yang sudah kita sepakati kemarin ya, hari ini kita akan ngobrol sejenak. Nah, kira-kira apa yang ingin Bu Lisa sampaikan? Oke, jadi begini Pak, saya itu mendapatkan tugas dari sekolah untuk menyusun modul kegiatan P5 tema bangun jiwa raga. Cuma masalahnya sampai sekarang ini saya masih bingung kira-kira kegiatan apa yang cocok untuk tema tersebut dan juga sesuai dengan kondisi sekolah saya. Oh, jadi Bu Lisa ingin membuat modul P5 tema bangun jiwa raga yang sesuai dengan sekolah Ibu ya? Iya betul Pak. Nah,
Oke, kira-kira kalau Bu Lisa mungkin bisa menggambarkan ya kondisi di sekolah itu ini seperti apa ya? Jadi begini, kondisi sekolah saya kalau dilihat dari letak geografisnya itu terletak dekat laut. Kemudian kalau dilihat dari jumlah muridnya untuk kelas 7 sendiri ini muridnya cukup lumayan banyak Pak. Ada 224 siswa dengan berbagai latar belakang, baik itu latar belakang sosial ataupun latar belakang ekonomi. Nah, sebagian besar murid-murid saya ini memiliki orang tua yang mata pencahariannya adalah sebagai karyawan swasta. Jadi ada yang bekerja sebagai tukang kayu, ada yang bekerja sebagai nelayan, petani, dan karyawan pabrik. Cuma masalahnya ya, banyak dari murid-murid kami ini yang tidak tinggal dengan orang tuanya. Mereka justru tinggal dengan anggota keluarga yang lain. Ada yang tinggal dengan neneknya, kemudian dengan pamannya, bibinya atau budenya, atau bahkan ada saya menjumpai murid saya yang tinggal sendirian Pak. Nah kalau dilihat seperti ini bisa dikatakan bahwa mereka itu sebetulnya kurang mendapatkan perhatian baik secara psikologis ataupun secara jasmani. Ada loh Pak murid saya yang SMP ini mereka tuh kurang memperhatikan kebersihan dirinya. Ya, kalau dilihat dari seragamnya saja, seragam hari Senin Selasa yang harusnya warnanya putih, itu yang kalau kita perhatikan ada yang sampai berubah warna jadi coklat, abu-abu seperti itu. Itu kan mungkin menandakan kalau mereka kurang memperhatikan kebersihan diri mereka. Nah, satu lagi Pak, sekolah kami ini di luar pagar begitu ada banyak penjual makanan ringan gitu, ada seperti pentol, batagor dan sebagainya. Nah, kita sendiri kurang tahu nih kondisi makanannya seperti apa. Dilihat dari nilai gizinya, kebersihannya. Kalau saya sendiri tuh melihat hal seperti itu sebetulnya prihatin Pak terhadap kondisi kesehatan anak-anak. Oke, dari cerita Bu Lisa tadi berarti anak-anak atau murid Bu Lisa ini ada beberapa masalah ya. Yang pertama terkait dengan kesehatan raganya, pakaian saja sampai berubah warna. Kemudian mereka juga tidak peduli dengan makanan, mungkin kebersihan makanan. Nah, kira-kira apa yang ingin Bu Lisa dapatkan setelah proyek P5 nanti? Oke, jadi setelah nanti saya ngobrol-ngobrol sama Pak Lutfi, saya pengen mendapatkan pencerahan, ya, gambaran tentang kira-kira kegiatan apa yang bisa saya lakukan untuk tema P5 Bangun Jiwa Raga ini kaitannya dengan kesehatan baik itu fisik ataupun mental gitu. Ya. Nah, kira-kira ini ya, kalau kita buat dalam skala saat ini sekolah dalam kondisi yang ada di sekolah ibu, kalau kita buat rentang dari 1 sampai 10, ini dalam skala berapa ini? Kalau saya lihat kondisinya mungkin masih 5,5 ya Pak, karena memang banyak sekali murid-murid saya yang belum sadar akan pentingnya kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Oke, jadi dari 1 sampai 10 di skala 5,5 masih bawah, masih setengah ya, setengah agak lebih sedikit. Nah, kira-kira Bu Lisa nanti ingin mendapatkan bantuan dari siapa ini untuk bisa meningkatkan dari 5,5 ke angka yang lebih baik? Oke, jadi mungkin saya dari 5,5 saya tetapkan dulu jadi angka 8 gitu ya Pak ya. Maka jadi 8. Nah, 5,5 jadi 8. Kemudian nanti saya akan meminta bantuan wali kelas. Kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan kurikulum, kemudian kepala sekolah tentunya, dan guru olahraga yang ada kaitannya dengan jiwa dan raga tadi. Gitu. Jadi ada beberapa orang tadi ya, wali kelas, kurikulum, kepala sekolah, dan guru olahraga. Oke, jadi ada tadi Bu Lisa sudah menyampaikan 2 gambaran. Yang pertama tentang kondisi sekolah, kemudian yang kedua tentang tema Bangun Jiwa Raga ya. Nah, kira-kira dari 2 masalah ini apakah ada keterkaitan kalau menurut Bu Lisa? Oke, jadi tadi kan saya sudah menyampaikan tentang kondisi anak-anak saya. Ya. Ini saya coba mau menyampaikan tentang apa yang ada dalam pikiran saya tentang tema Bangun Jiwa Raga gitu ya Pak ya.
Kalau menurut saya tema Bangun Jiwa Raga itu isinya tentang bagaimana kita menyadarkan anak ya, atau menggugah kesadaran anak untuk lebih peduli terhadap perilaku menjaga pola hidup sehat, baik itu sehat secara fisik ataupun sehat secara psikis ya, secara mental. Nah, kalau yang berkaitan dengan kesehatan fisik mungkin bisa kita mulai tadi dari mulai menjaga kebersihan diri. Oke. Kemudian selain kebersihan diri tadi kaitannya dengan makanan. Nah, bagaimana anak-anak bisa belajar untuk mulai memilih makanan yang sehat? Itu memilih makanan. Kemudian raga berarti mungkin dengan kaitannya dengan olahraga, Pak. Ya, jadi kadang-kala kita aja orang dewasa untuk olahraga secara rutin aja masih kesulitan gitu ya. Jadi bagaimana kita mencoba untuk melatih anak ini juga mulai belajar untuk berolahraga secara teratur ya, seperti itu. Itu untuk yang kesehatan raga. Nah, kalau mungkin untuk yang kesehatan mental itu mungkin berkaitan dengan bagaimana kita menyadarkan anak untuk bisa mengelola emosi mereka. Karena kalau yang saya jumpai di sekolah saya itu banyak sekali anak-anak itu bertengkar hanya karena hal-hal yang sepele, gitu Pak. Jadi mereka mudah sekali tersulut emosinya, mudah sekali berkelahi dengan temannya itu karena hal-hal yang sepele. Misalnya mengejek dengan menggunakan nama orang tua. Nah, dari situ kemudian nanti timbullah pertengkaran-pertengkaran yang masalahnya semakin melebar. Jadi mungkin kalau gambaran saya seperti itu sih Pak tentang tema Bangun Jiwa Raga itu. Jadi membangun raganya melalui kegiatan-kegiatan tadi mulai dari yang saya sampaikan tadi, dan membangun jiwanya tadi dengan pengelolaan emosi itu. Ternyata banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk kegiatan P5 nanti, baik dalam membangun kesehatan raga maupun dalam kesehatan jiwa. Ya, ternyata Bu Lisa ini sudah bisa menemukan beberapa solusi dari permasalahan yang tadi di awal kita bahas. Nah, kira-kira menurut Bu Lisa apa ini yang akan direncanakan untuk kegiatan P5 nanti? Oke, mungkin yang pertama saya ingin mengetahui gambaran anak terlebih dahulu tentang pola hidup sehat seperti apa. Jadi nanti kalau kita sudah tahu anak-anak itu pola gambaran hidup sehatnya seperti apa, kita minta mereka untuk melakukan kampanye tentang pola hidup sehat. Bisa dengan menggunakan media, misalnya membuat poster atau membuat mind mapping, misalnya seperti itu ya Pak. Jadi dari gambaran itu anak-anak kemudian melakukan kampanye. Kemudian yang kedua tadi kaitannya dengan makanan sehat tadi. Yeah. Mungkin anak kita berikan gambaran gitu ya tentang berbagai macam makanan yang sering kita jumpai di sekolah. Yeah. Kemudian nanti dari situ mereka bisa melihat makanan yang sehat itu bagaimana, makanan yang kurang sehat itu seperti apa. Lalu mengajak mereka juga melakukan kampanye sama tentang memilih makanan yang sehat. Kemudian yang ketiga, mungkin kita juga bisa mengajak anak-anak ini untuk melakukan kegiatan olahraga bersama. Contoh misalnya kita adakan kegiatan senam bersama atau jalan santai bersama, misalnya seperti itu. Nah, untuk gelar karyanya sendiri, ini saya baru dapat gambaran nih dari hasil ngobrol kita ya Pak. Kalau misalnya nanti di gelar karya kita minta anak-anak untuk menampilkan senam hasil kreasi mereka sendiri, ditambah dengan produk makanan sehat yang mereka ciptakan sendiri. Kalau misalnya seperti itu bagaimana Pak kira-kira? Ide yang luar biasa nih Bu Lisa. Jadi nanti anak-anak ini bisa mengeksplor apa yang mereka punya dan apa yang mereka mampu ya untuk mereka suguhkan di dalam kegiatan P5 tema Bangun Jiwa Raga nanti. Nah, kira-kira menurut Bu Lisa ide yang sudah sangat luar biasa ini kapan akan dimulai? Kegiatan P5 ini kan rencananya bulan depan Pak. Yeah. Jadi nanti mungkin dalam waktu dekat ini saya akan menyusun modulnya dulu. Nanti setelah modulnya selesai, saya akan coba konsultasikan dengan kurikulum, juga kepala sekolah. Nah, kalau sudah di ACC berarti saya sudah bisa mulai merencanakan untuk
apa yang perlu dipersiapkan. Semoga apa yang sudah Bu Lisa rencanakan nanti bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Amin, amin. Tentunya dengan dukungan beberapa pihak yang tadi Bu Lisa sebutkan di awal. Ya, tetap semangat Bu Lisa. Okay. Ya, mudah-mudahan nanti kegiatan P5-nya lancar, tidak ada banyak halangan. Makasih banyak Pak Lutfi ya, dari percakapan kita ini saya banyak terbantu loh Pak Lutfi. Jadi ada ide-ide yang tiba-tiba muncul ting-ting gitu ya untuk kegiatan P5 ini. Makasih banyak Pak Lutfi atas waktunya. Sama-sama Bu. Baik Pak Lutfi, setelah tadi Pak Lutfi sudah melaksanakan proses coaching ya Pak ya? Iya Pak. Ya. Alhamdulillah. Perasaannya seperti apa Pak? Lega Pak. Ternyata pada proses coaching hari ini berjalan lancar sesuai dengan alur Tirta. Kemudian coach juga bisa menemukan penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi. Baik. Kaitannya dengan kompetensi yang Pak Lutfi sampaikan ketika pra tadi ya Pak ya? Pra observasi, kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Lutfi kaitannya dengan mendengarkan aktif ya Pak. Iya Pak. Indikatornya apakah sudah tercapai semua Pak? Menurut saya ini tadi dengan teknik rasa, alhamdulillah Pak. Jadi receive bisa saling menerima, kemudian appreciate juga saling menghargai, kemudian summarize, jadi merangkum hal-hal yang penting itu tadi juga sudah. Kemudian asnya untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyudutkan ini tadi sepertinya juga sudah terlaksana dengan baik. Jadi sudah terlaksana semua ya Pak ya? Sudah. Kaitannya dengan rasa tadi. Iya. Receive, kemudian menerima, menghargai, kemudian summary sama as tadi udah jalan semua Pak ya? Sudah. Baik, selanjutnya kaitannya dengan catatan hasil observasi tadi Pak. Ya. Ini akan saya sampaikan kaitannya dengan penilaian yang sudah kita sepakati juga melalui rubrik penilaian tadi. Memang dari proses awal sampai akhir, sampai dari alur Tirta tadi, tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi sampai tanggung jawab, ini sudah terpenuhi Pak. Jadi di tujuan Pak Lutfi juga sudah menanyakan ke Kuci hal apa yang akan ingin dicapai nantinya ketika proses coaching tadi. Ya. Kemudian diidentifikasi juga kaitannya dengan masalah-masalah yang diobservasi yang disampaikan Kuci, gambarannya nanti yang lebih luasnya, faktornya apa, latar belakangnya apa, ini sudah disampaikan semua, sudah ditanyakan kepada Kuci, sehingga Kuci sudah bercerita banyak terhadap Pak Lutfi. Kaitannya dengan kesehatan fisik tadi ya Pak? Ya, kesehatan fisik dan mental. Seperti pertanyaan kesehatan fisik dan mental itu seperti apa? Itu sudah ditanyakan Pak Lutfi. Kemudian di rencana aksi juga sudah, ya kan Pak? Kaitannya dengan mengatasi kesehatan fisik tadi ya Pak? Ya. Melalui kegiatan P5 itu juga sudah disampaikan sampai tanggung jawabnya di kapan akan dilaksanakan. Ya. Itu ya Pak ya. Ya. Dan terakhir Pak, untuk kedepannya kaitannya dengan kompetensi apa yang akan Pak Lutfi kembangkan lagi. Tadi sudah, tapi nanti untuk kedepannya yang ingin dikembangkan Pak Lutfi apa kompetensi yang itu? Baik Pak, ini tadi kan baru satu ya Pak, baru mendengarkan aktif, sementara masih ada 2 kompetensi lain yang insya Allah nanti pada coaching berikutnya mungkin nanti sudah akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh present dan mengajukan pertanyaan tertulis. Yang kemungkinan nanti pada proses coaching selanjutnya nanti akan saya coba untuk kembangkan. Jadi yang lebih spesifik yang kemungkinan yang pertama dulu kehadiran penuh. Oh, kehadiran penuh ya Pak. Ya. Nah, jadi tadi sudah mendengarkan aktif, kemudian untuk pertemuan yang akan datang kita coba diobservasi yang kehadiran penuh. Gitu ya Pak ya. Siap. Kira-kira kapan Pak? Minggu depan? Siap? Insya Allah siap. Ya. Sukses selalu Pak. Semoga lebih baik lagi dan tambah baik lagi. Itu ya Pak ya. Terima kasih Pak Jumat atas pengamatannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama lagi untuk proses coaching selanjutnya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak.